Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau kita bisa jadi saksi salah satu dialog paling mendalam dalam sejarah? Dialog tentang penciptaan, tentang kebijaksanaan di baliknya. Nah, hari ini kita akan membuka sebuah naskah kuno itu bersama-sama. Jadi, cerita kita ini sumbernya dari Hadis Mufaddal. Ini adalah catatan bersejarah tentang sebuah kebijaksanaan luar biasa yang dipercayakan oleh Imam Ja'far al-Shadiq kepada sahabatnya. Ini bukan cuma cerita biasa ya. Ini tuh semacam jendela buat kita ngintip ke dalam sebuah pemikiran yang super brilian. Oke, sekarang coba kita tarik mundur waktu jauh ke belakang. Ke Madinah di abad kedua Hijriah. Ini bukan sekadar kota biasa. Ini adalah jantung peradaban Islam yang lagi berdetak kenceng-kencengnya. Tempat di mana ilmu pengetahuan dan spiritualitas bertemu. Nah, di kota yang penuh cahaya ini, di suatu sore yang tenang setelah sholat asar, ada sebuah kedamaian. Kedamaian yang suci, yang sebentar lagi bakal terusik. Di sana, di salah satu spot paling sakral di muka bumi, persis di antara mimbar dan makam Rasulullah, duduklah seorang pria bernama Mufaddal bin Umar. Dia lagi benar-benar tenggelam dalam pikirannya, merenungkan betapa agungnya Nabi Muhammad. Sebuah keagungan yang rasanya melampaui pemahaman manusia biasa. Tapi, yaitu dia, ketenangan ini ternyata nggak bertahan lama. Datanglah Ibn Abi al-Auja, seorang ateis yang cukup vokal. Kedatangannya ini bakal memecah keheningan dan menyulut sebuah perdebatan yang akan mengubah hidup Mufaddal selamanya. Dengerin deh gimana sinisnya pandangan Ibn Abi al-Auja ini. Dia nyebut Nabi itu cuma seorang filsuf cerdas yang pakai trik-trik sulap buat membingungkan akal orang. Dia seakan-akan mau merendahkan wahyu ilahi jadi sebatas kepintaran manusia. Dan inilah inti serangannya. Dia menolak mentah-mentah adanya sang pencipta. Buat dia, alam semesta ini ya ada begitu aja, tanpa desain, tanpa rencana, dan bakal terus begini selamanya. Sebuah dunia tanpa campur tangan kekuatan yang lebih tinggi. Mendengar itu semua, Mufaddal jelas nggak bisa diam aja. Emosinya meledak. Dia mempertanyakan, gimana bisa orang mengingkari Tuhan yang udah menciptakannya dengan bentuk yang begitu sempurna? Reaksinya penuh semangat, tapi juga panas. Tapi yang terjadi selanjutnya, ini yang benar-benar di luar dugaan. Ibnu Abi al-Aujah sama sekali nggak membalas argumen Mufaddal. Malah sebaliknya, dia melempar sebuah tantangan yang justru menyorot tajam sosok guru dari Mufaddal. Dia bilang, kalau kamu memang pengikutnya Ja'far ibn Muhammad, kamu nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Wah, ini teguran yang tajam banget, yang secara nggak langsung malah memuji betapa hebatnya cara sang imam dalam berdebat. Nah, di sini kita lihat perbedaannya kan? Justru Ibnu Abi al-Aujah sendiri yang cerita gimana Imam Ja'far itu selalu menghadapinya dengan kesabaran, dengan martabat, nggak ada marah, nggak ada caci maki. Sebaliknya, beliau mendengarkan dengan sangat teliti, lalu mematahkannya dengan logika yang tenang, singkat, tapi begitu telak sampai nggak bisa dibantah lagi. Akhirnya Mufaddal pergi dari masjid. Amarahnya udah hilang, yang ada cuma rasa sedih dan rendah hati. Dia merasa kalah dalam perdebatan itu. Bukan karena argumen lawannya kuat, tapi karena lawannya sendiri yang memuji metode gurunya. Dengan hati yang campur aduk, Mufaddal langsung menuju kediaman tuannya. Dia butuh bimbingan setelah kegagalannya tadi. Dan di sanalah sebuah janji pengetahuan yang agung akan diucapkan. Jadi, perjalanannya ini membawanya dari kekalahan menuju sebuah pencerahan. Dia ninggalin masjid, nyari gurunya, ngakuin kegagalannya, dan sebagai balasannya, dia bukan cuma dapat penghiburan, tapi sebuah janji yang bakal mengubah pemahamannya tentang dunia selamanya. Dan janji sang imam ini, wah bukan main. Beliau berjanji akan membuka semua bukti-bukti kebijaksanaan sang pencipta. Sebuah ilmu yang bakal jadi obat penguat iman, sekaligus argumen yang membungkam semua keraguan. Mufaddal pun ditugaskan untuk balik lagi besok, pas fajar, sambil membawa alat tulis. Dia bukan cuma akan jadi murid, tapi juga seorang pencatat sejarah. Dia dipercaya untuk merekam ilmu ini demi seluruh umat manusia. Sebuah amanah yang sangat suci. Nah, dari sinilah perjalanan kita yang sesungguhnya ke dalam ilmu ini dimulai. Kira-kira apa selanjutnya? Kita akan masuk ke sesi pertama, keajaiban tubuh manusia. Sang imam itu memulainya nggak pakai filosofi yang ribet loh. Beliau justru pakai analogi yang indah dan sederhana banget. Beliau bilang,
Alam semesta ini ibarat sebuah rumah, yang semua perabotannya udah disiapkan dengan sempurna untuk penghuninya, yaitu kita manusia. Jadi, pertanyaannya sekarang untuk kalian, siap buat bergabung dengan Mufaddal dalam perjalanan penemuan ini? Siap untuk melihat alam semesta dengan cara yang benar-benar baru? Sampai jumpa di bagian selanjutnya, saat kita akan menyelami kebijaksanaan ini lebih dalam lagi.